رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Berjumpa lagi di episode Jedah terbaru yaitu JBM, Jedah Best Moment, Road to Our Jannah. Insan muda semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada kali ini akan ditemenin sama aku Iva dan tentunya nggak sendirian. Pada kali ini akan kedatangan tamu spesial nih, yaitu ada Kak Hisham. Halo Kak Hisham. Hai insan muda. Boleh nih Kak, disapa insan muda semua yang lagi nonton nih. Oke, hai insan muda. Saya Hisham dan saya sekarang di Sufada Radio. Alhamdulillah. Gimana nih Kak kabarnya sekarang nih? Alhamdulillah hari ini tetap baik walaupun di tengah deraan panasnya Surabaya ya. Iya. Apalagi sambil puasa dan itu jadi satu tantangan kita sendiri untuk selalu baik tentunya. Masya Begitu Allah. saya pikir. Iya. Kesibukannya sekarang nih apa nih Kak? Kira-kira Kalau sekarang kesibukan sendiri hari ini saya masih sebagai mahasiswa tentunya, artinya beberapa kegiatan-kegiatan ya sebagaimana teman-teman juga saya berkegiatan sebagai mahasiswa pada umumnya yang taat kepada Sivitas Akademika UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya pikir begitu. Oh, Masya Allah, sangat itu ya Kak ya, waktunya sangat produktif ya Kak ini ya mestinya. Boleh dikatakan produktif. Semoga selalu produktif. Doakan. Amin. Baik nih Kak, insan muda pastinya tahu nih pada hari ini kita akan bahas tema yang sangat spesial yang mana terdapat di tengah bulan Ramadan, yaitu tentang nuzulul Quran. Nah, insan muda semuanya nih pasti penasaran siapa sih Kak Hisham ini ya. Izinkan dulu saya membacakan CV sekilas ya Kak. Oke. Boleh, silakan. Nah, Kak Hisham ini mempunyai nama lengkap yaitu Hisham Muhammad Jahid nih. Beliau lahir di Garut tahun 2000. Beliau juga berdomisili daerah Garut ya Kak ya? Domisili saya kebetulan di Gresik. Oh, di Gresik ya. Domisili artinya tempat tinggal sementara. Oh, iya. Gitu. Terus juga beliau ini merupakan seorang karirnya nih teman-teman, seorang public speaker, merupakan kreator konten dakwah, lalu juga motivator hijrah dan juga founder channel dakwah Dokter Kalimat on Telegram ya. Ya, betul. Masya Allah. Boleh teman-teman nih yang berminat bisa gabung nih Kak ya. Boleh, ahlan wa sahlan ya. Masya Allah. Lalu juga bisa nih kita masih punya Instagram ya Kak ya? Ada. Namanya MJ Hisham. Nah, teman-teman bisa bantu subscribe, bantu follow ya. Follow, Ya. oke. Lalu channelnya ada ya Kak nih Kak ya? Channel di Telegram itu. Oh, yang Telegram tadi. Iya. Oke, teman-teman bisa gabung ya. Oke nih. Oke, insan muda, tadi sudah pengenalan dari narasumber, sekarang pastinya kita balik ke topik yang awal nih, yaitu tentang nuzulul Quran nih. Nah, insan muda pastinya nggak semuanya tahu tentang peristiwa ini. Menurut sepengetahuan Ifah, tentang nuzul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril nih Kak ya. Betul. Nah, dari Kak Hisham sendiri nih, menurut pandangan Kak Hisham, bagaimana sih sejarah nuzul Quran ini, atau ada peristiwa apa di balik nuzul Quran ini? Bisa dijelasin singkat gak apa-apa untuk teman insan muda yang pengen tahu tentang peristiwa ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala fatihina khatimil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad Nadin Abil Qasimil Amin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Insan muda, hari ini kita memperingati tentang satu peristiwa agung dalam tubuh umat Islam. Dan ini menjadi satu tonggak awal sahnya Islam hingga yaumul qiyamah tentunya. Nah, peristiwa nuzul Quran sendiri
sebagaimana kita tahu secara umum dan literasi yang selalu kita terima mulai dari sepuh-sepuh kita dahulu, dari orang tua kita, dari guru-guru kita, yang tentu semua sejarah itu kembali bermuara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Apa yang terjadi pada saat beliau menerima wahyu pertama dalam bentuk Al-Quran tentunya, karena hari ini tentang nuzul Quran. Dari beberapa riwayat yang masyhur atau beberapa riwayat yang sangat banyak sekali, dan dipilih oleh para ulama satu riwayat yang paling masyhur, yaitu tanggal malam 17 Ramadan. Yaitu malam 17 Ramadan menjadi satu malam yang sangat sakral sekali bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan kebetulan hari ini kita berada di bulan Ramadan dan memperingati peristiwa itu. Maka pada malam 17 Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkholwat atau menyepi di gua yang kita kenal dengan Gua Hira. Gitu. Satu gua yang terletak di perbukitan kota Makkah. Gitu. Nah, selama berkholwat di sana atau menyepi dari hiruk pikuknya komunitas masyarakat di Mekah, Arab dan sekitarnya, beliau menyepi di Gua Hira dengan tujuan untuk membersihkan diri. Untuk membersihkan diri, dan tentunya ada isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam Gua Hira di satu waktu secara singkat datang satu sosok yang sangat menakutkan sekali dengan tubuhnya yang besar dan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut dengan sosok itu. Ternyata diketahui sosok itu adalah malaikat Jibril. Beliau mengatakan bahwa membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, Iqra." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari, aku gak bisa baca." Kata malaikat Jibril, "Iqra, baca Muhammad." Itu. Kata Nabi Muhammad, "Ma ana biqari, saya gak bisa baca." Karena Nabi Muhammad adalah Nabiul Ummi, nabi yang ummi, gitu. Bukan seperti kita yang belajar cara membaca, karena ketika Rasulullah SAW tidak ummi, berarti ada satu indikasi Rasulullah SAW bisa mentahrif atau mengedit sesuka hati, merevisi sesuka hati isi daripada Al-Quran. Betul apa tidak? Betul. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga kali, Iqra Muhammad, ma ana biqari. Akhirnya dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kurang lebih latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah, itu tadi insan muda di balik peristiwa ini ya, yang Masya Allah luar biasa sekali, Luar biasa. yang bisa kita ketahui. Lah, melihat kita berbicara realitas sekarang nih ya, Mas Hisham. Perkembangan saat ini kan di era modern, kadang kan kita itu nggak selalu bisa apa-apa berdasarkan Al-Quran nih. Apalagi di zaman sekarang seperti generasi sekarang nih. Apa-apa kan bingung ya, apa-apa sudah ditinggalkan gitu. Nah, bagaimana sih, apa hal-hal apa saja atau ibadah apa saja yang perlu kita lakukan atau kita gunakan untuk bisa sebagai memperingati nuzul Quran ini, sebagai kita generasi muda itu tetap bisa melestarikan budaya peristiwa ini, karena kan momen yang sangat Masya Allah luar biasa sekali ya. Betul, Mas Hisham. Seperti itu, bagaimana? Kira-kira dari pandangan Mas Hisham. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan realitas sosial yang terjadi hari ini, dinamisnya siklus sosial dari berbagai macam segmen dan dimensi dalam tubuh masyarakat Islam, tentunya esensi daripada nuzul Quran ini tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan, kalangan-kalangan yang agamis saja, atau kalangan-kalangan yang fanatik dalam beragama saja. Islam dan Al-Quran secara satu paket penuh itu diperuntukkan untuk semua siapapun yang percaya terhadap Allah SWT, percaya terhadap Al-Quran. Gitu.
kembali kepada kasuistik bahwa tidak semua masyarakat, tidak semua dimensi sosial itu betul-betul dapat memahami, atau secara simpelnya tidak semua kita dari kita ini adalah kalangan santri. Tidak semua dari kita ini bisa ngaji, kan begitu. Iya benar. Tapi kita Islam, KTP kita Muslim, dan kita bersyahadat. Kita sholat sehari 5 kali, bahkan setiap akhir sholat kita ada tasyahud, kita bersyahadat di situ. Artinya kita senantiasa menjadi seorang Muslim, gitu. Akan tetapi bagaimana kita menyikapi hal ini, gitu. Maka esensinya, makna tersiratnya, kita bisa tularkan dalam kehidupan sehari-hari dengan apapun kemampuan kita. Tidak terlepas, tidak selalu tentang penafsiran, tentang ilmu tafsir, tentang menafsirkan makna dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai seterusnya. Tidak selalu berbicara hanya tentang Al-Qur'an itu bagi orang yang memahaminya saja, gitu. Al-Qur'an itu bagi orang yang mengajinya saja, gitu. Tidak selalu seperti itu. Siapapun dari kita yang masih percaya terhadap Al-Qur'an wajib untuk menularkan atau wajib untuk memasukkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan aktivis, kawan-kawan jurnalis, gitu. Dimanapun, jadilah orang-orang yang selalu dengan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah dakwah, mengaji, nuzulul Quran, Al-Quran, atau Islam secara umum hanya bagi kita atau mereka-mereka yang fanatik terhadap agama saja? Tidak juga. Semua kita bisa niatkan dari dalam diri kita sendiri untuk melestarikan nilai-nilai Islam. Apa buktinya? Ketika kita termanifestasikan sebagai representasi daripada seorang Muslim, daripada agama Islam, maka secara langsung kita menjadi brand ambassador dari Islam itu sendiri. Ketika orang melihat kita, mereka melihat Islam. Dan Islam di dalamnya adalah Al-Quran, Nabi Muhammad, para malaikat, Allah SWT, dan banyak lagi tentunya. Tidak menutup kemungkinan kita adalah bagian dari dalamnya. Saya pikir begitu singkat daripada apa yang dapat kita pahami. Masya Allah. Jadi kita nggak menuntut kita harus menyebarkan nggak harus jadi seorang yang para alim ulama. Betul. Ya Kak ya. Jadi kita harus bagaimana cara menganukan nilai. Betul. Dalam kehidupan kita lah ya, seperti itu. Dan pertanyaan terakhir nih Kak ya, sebagaimana tadi sudah kita tahu realitanya, dan menurut Kak Isam, bagaimana sih tips cara kita sebagai generasi muda agar kita bisa tetap mencintai nilai-nilai Al-Quran nih Kak? Betul. Karena kan kalau yang bisa kita lihat ya, kalau mencintai Al-Quran kan harus suka-suka ngaji. Betul. Nah kan kalau zaman sekarang nih ya, kadang kan ada yang aduh males deh karena bisa lihat enakan lagi nge-scroll TikTok deh gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya bisa kita manfaatkan teknologi ini. Atau menyinggung daripada pembahasan sebelumnya, bahwa kita bisa menjadi representasi Islam dengan porsi kita masing-masing. Kita yang hobi, yang cinta dengan Sufada Radio misalnya, jadilah kru, jurnalis, kawan-kawan Sufada yang dengan nilai-nilai Islam. Kita secara tidak langsung mencintai Islam dengan apa yang kita cintai. Itu tidak selalu tentang kita mencintai Al-Quran secara utuh. Ini terlalu sempit agaknya. Iya. Gitu. Bahwa cinta itu tidak bisa termanifestasikan dengan kata-kata saja gitu. Tetapi esensi dan nilai-nilai perlakuan yang kita lakukan selama itu berada dalam identitas Islam, maka kita sudah dalam rangka melestarikan Islam karena mencintai Islam. Saya pikir begitu. Mencintai Islam tidak harus selalu dengan mengatakan saya cinta Islam. Tidak harus selalu saya melestarikan Islam karena saya cinta Islam atau karena saya bla bla dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi kita manfaatkan apa yang kita miliki, gunakan kita itu untuk menjadi prasarana dan sarana untuk mencintai Islam. Saya pikir begitu. Gitu. Jadi tidak disempitkan oleh satu dan dua realitas saja gitu, tapi justru malah multi realita nantinya. Multidimensi dan
multidisiplin dan lain sebagainya. Saya kurang lebih seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak ya. Jadi nggak hanya berpatokan pada satu ini saja. Jadi Betul, bisa tidak. lebih banyak lagi ya Betul, Kak ya. betul. Seperti itu. Nah, insan muda semuanya, tadi sudah pembahasan yang sangat mendalam ya tentang peringatan Nuzul Quran nih. Kita sudah tahu apa sih di balik peristiwa ini dan juga bagaimana kita melihat realita yang ada pada saat ini dan juga tips bagaimana sih kita bisa mencintai Al-Quran untuk sebagai memperingati pada momen kali ini. Nah, Mas Hisyam, ini kita pengen nih ada closing statement beserta pesan-pesan buat insan muda untuk di bulan Ramadan ini dalam memperingati Nuzul Quran ini nih. Bisa dijelasin sedikit atau banyak gak apa-apa nih untuk insan muda biar lebih semangat nih tentunya di bulan Ramadan ini. Oke. Untuk insan muda dimanapun kalian berada, baik di rumah, baik yang sekarang lagi nongkrong dan kebetulan lihat handphone ada konten Sufada, Jeddah, Best Moment misalnya. Siapapun insan muda dan dimanapun kalian berada, jadilah brand ambassador Islam dengan apapun konsentrasi kalian, dimanapun kalian berada, sedang bersama siapapun kalian. Jadilah brand ambassador Islam yang selalu dalam nilai-nilai Islam. Tidak harus Anda menjadi semua para alim ulama, tidak harus. Tidak harus semua menjadi ulama. Untuk melestarikan Islam, tidak harus menjadi ulama. Tapi jadilah brand ambassador bagi Islam. Karena brand ambassador bisa ulama, bisa umaro, bisa aktivis, bisa jurnalis, bisa banyak hal lain, bisa artis, dan banyak lain sebagainya tentunya. Jadi, jadilah satu pesan saya, satu ambasador Islam yang baik dengan nilai-nilai yang selalu lestari dalam diri kita sebagai seorang Muslim dan insan muda tentunya. Masya Allah, motivasinya sangat bermanfaat nih pastinya sama insan muda, apalagi di momen kali ini ya Mas Hisyam ya. Nah, jadi saya bisa menarik kesimpulan nih untuk materi kali ini, untuk peringatan Nuzul Quran ini, jadi kita lebih bisa mengambil nggak harus menjadi alim ulama atau ulama besar ataupun apapun, yang penting kita bisa mengambil salah satu sisi apa yang kita sukai, passion kita itu untuk sebagai brand ambassador Islam. Betul sekali. Baik Mas Hisyam, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya yang sudah mau berbagi dengan kita, dengan insan muda semuanya, apalagi di peristiwa momen Nuzul Quran ini. Semoga ilmu yang didapatkan oleh insan muda berkah tentunya. Dan juga kita doakan nih insan muda untuk Mas Hisyam ini tambah lancar rezekinya, tambah sehat selalu, dan apapun dilancarkan segala urusannya. Terima kasih Mas Hisyam atas kunjungan ke studionya juga ya Mas tersebut. Lalu tanpa kita sadari sudah kita di akhir segmen insan muda, tapi jangan sedih nih karena pastinya JBM akan ada episode selanjutnya ya. Jadi jangan lupa stay tune terus di Sufada Radio. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa tetap stay tune terus di Sufada Radio. Akhir dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya